Berita Sumsel 24 jam hari ini. Sebanyak 32 tim sepak bola menjajal lapangan Eastime Mini Soccer di Jalan Sukamulya, Kecamatan Sukarami, Palembang. Puluhan tim ini beradu skill dalam turnamen yang digelar hingga kemarin. Bagi Anda hobi bermain sepak bola, saat ini sudah banyak lapangan yang representatif untuk mengasah skill Anda. Salah satunya lapangan Eastime Mini Soccer yang ada di Jalan Sukamulya, Kecamatan Sukarami, Palembang. Seperti akhir pekan kemarin, sebanyak 32 tim sepak bola di Palembang menjajal lapangan teranyar yang dikemas dalam turnamen mini soccer. Ketua Pelaksana Juni Setiawan mengatakan, turnamen yang digelar Sabtu dan Ahad kemarin menggelar 48 pertandingan yang diikuti 32 tim sepak bola. Sistem yang diterapkan selama turnamen menggunakan sistem grup dengan masing-masing grup berisi 4 tim. Dari grup inilah tim memperebutkan tiket final yang berlangsung di Ahad kemarin. Ini event pertama di Eastime Mini Soccer ya. Ini mini soccer baru di daerah Betutu. Kita mengadakan event pertama untuk turnamen mini soccer. Turnamen ini umum, jadi seluruh tim bisa ikut berpartisipasi. 32 tim kuotanya dengan sistem grup, pembagian 8 grup, tim. Tapi tidak semua bertemu. Kita pakai sistem yang pernah dipakai oleh Pokari dalam futsal, yaitu ada satu pertandingan yang tidak dimainkan, yang tidak ketemu, satu tim yang tidak ketemu. Jadi aja hanya untuk babak penyisihan ada 2 pertandingan satu tim. Harapannya yang pasti turnamen ini berjalan lancar, tidak ada keributan. Kita juga sudah ada izin keramaian, itu dari perwakilan dari Kapolsek ada standby izin keramaian, kita resmi. Kita pakai wasit yang berlisensi. Insya Allah mudah-mudahan lancar sampai selesai. Reporter dan juru kamera Kurniawan, palpres.com. Pemirsa, untuk mempererat jalinan silaturahmi antara keturunan zuriat Haji Ibrahim, puluhan anak cucu keturunan Kiai Haji Ibrahim bin Haji Abdul Somad berkumpul di Masjid Baitur Rahman, Desa Karangdape, Batu Raja belum lama ini. Dalam pertemuan itu, zuriat Haji Ibrahim sepakat akan memugar masjid dan makam ulama besar keturunan Puyang Demang Daman yang sangat dikenal di Batu Raja. Bertempat di Masjid Baitur Rahman, Desa Karangdape, Batu Raja, digelar musyawarah zuriat Haji Ibrahim. Para anak cucu keturunan Kiai Ibrahim bin Haji Abdul Somad datang dari sejumlah kota di Sumsel dan sekitarnya. Dalam pertemuan itu, zuriat Haji Ibrahim sepakat akan memugar masjid dan makam ulama kelahiran 1848 tersebut. Menurut Dr. Andes Haji Mirza Fanshuri, salah satu zuriat-zuriat Haji Ibrahim, Puyang Kiai Ibrahim ini punya banyak anak keturunan yang tersebar di mana-mana. Mereka sebagai penerus ingin agar siar agama Islam yang dibawa Puyang Kiai Ibrahim bisa diteruskan oleh anak keturunan beliau. Mirza menambahkan, semua anak keturunan Kiai Ibrahim harus memperkuat dan mengembangkan agama Islam, sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Puyang Kiai Ibrahim dalam keteladanan, kebersamaan, dan bermanfaat bagi orang banyak. Sedangkan sesepuh zuriat Haji Ibrahim, Haji Tamami Takrori mengatakan, sebagai sesepuh generasi tertua yang lahir tahun 1943, dia sangat mengapresiasi semua yang dilakukan oleh semua keturunan zuriat Haji Ibrahim. Dirinya berharap dengan adanya pemugaran masjid dan makam ini bisa menjadi wadah untuk mengenang tempat asal di Dusun Karangdape. Haji Samsul Bahri Subeki, zuriat Haji Ibrahim, yang juga sesepuh zuriat Haji Ibrahim ini menambahkan, terkait pemugaran makam Puyang Kiai Ibrahim meneruskan amanah almarhum. Sedangkan Kades Karangdape, Ibu Martina mengatakan, sangat bersyukur dengan adanya masjid peninggalan Kiai Ibrahim ini. Dia berharap masjid dan makam yang akan dipugar menjadi manfaat bagi keluarga sekitar. Ini Masjid Baitur Rahim merupakan basis perjuangan dari Kiai Haji Ibrahim atau Kiai Guru Karangdape di Batanghari Ogan bagian tengah. Jadi batasnya OKUOI satu. Yang kedua, prinsip beliau adalah
bagaimana mengislamkan masyarakat pedalaman Sumatera ketika itu, sebagaimana yang dilakukan oleh Wali Songo yang ada di Jawa. Karena di sepanjang Sungai Ogan ini ada 5 penyebar agama Islam, Kiai Morogan, Kiai Jari Krikil, Kiai Guru Karangdapo di desa sini, Kiai Ujung Tanjung di Batu Raja, dan Kiai Ulu Ogan di Ulu Ogan Batanghari, desa Batanghari. Sebagai zuriat, yang pertama merapikan makam beliau agar tidak menjadi pusat persugihan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, menjadi aset pemerintah daerah sebagai destinasi wisata bidang kerohanian, itu saja. Reporter dan juru kamera Tri Nurwanto, palpres.com. Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga Badan Kependudukan dan Keluarga Bencana Nasional Nopian Adusti memuji tim percepatan penurunan stunting Kota Palembang. Apresiasi ini tak luput dari Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda yang menahkodai tim TPPS Palembang dengan menjadikan Kepala OPD Kota Palembang sebagai Bapak Asuh Stunting. Menurut Nopian, program yang dilakukan TPPS Palembang dapat membebaskan Kota Palembang dari stunting. Ini bisa menjadi role model untuk kabupaten se-Indonesia. Sementara itu, Wakil Wali Kota Palembang Fitrianti Agustinda menyatakan pihaknya akan melibatkan karyawan dari perusahaan daerah air minum atau PDAM Tirta Musi untuk ikut andil dalam menanggulangi anak-anak stunting di Kota Palembang. Dan alhamdulillah Kota Palembang sendiri sebenarnya sudah sejak lama kita memberikan dana zakat ya, atau juga sedekah yang kita laksanakan di setiap lingkungan pemerintah Kota Palembang. Tadi sesuai dengan arahan Pak Deputi untuk supaya nanti diserahkan kepada orang-orang yang memang selain miskin tapi juga berisiko stunting. Jadi persoalan stunting di Kota Palembang ini akan betul-betul selesai, dan kami sangat berkeyakinan sekali jika semangat dan komitmen bersama ini betul-betul bisa terjaga. 2023 insya Allah Kota Palembang zero stunting. Reporter dan juru kamera Dian Cahyani, Fitri, palpres.com. Berita terakhir Sumsel 24 jam hari ini. Sejumlah warga di Pali menyayangkan lapangan golf milik Pertamina ditutup pagar. Pemagaran dikhawatirkan akan menutup akses orang untuk berwisata di kawasan tersebut. Sejak beberapa pekan terakhir, PT Pertamina EP Aset 2 Pondopo Field menutup lapangan golf dengan pagar. Penutupan ini disayangkan sejumlah warga Pali karena akan kehilangan lokasi wisata alternatif. Seperti yang diungkap Aprizal, pedagang makanan ringan ini menyayangkan adanya penutupan pagar di sekeliling lapangan golf. Dia menilai selama ini lapangan golf menjadi tempat wisata warga terutama pada saat libur panjang. Bahkan pada hari raya, warga yang datang tidak hanya dari kawasan Pali, namun juga dari berbagai daerah di luar daerah. Oleh sebab itulah dia berharap lapangan ini jangan ditutup karena akan sangat membantu bagi mereka pedagang kecil. Nah, menyikapi bakal ini ditutup, di blok itu cak mana itu, Kak? Tanggapannya sangat disayangkan kan. Apa nanti tutup kan, karena ini juga taman wisata. Momen-momennya juga kan bagus, setiap hari raya Idul Fitri, Idul Adha, banyak yang berkunjung dari sini. Harapan kami, kalau bisa, jangan ditutup. Karena sangat bantu juga, satu sangat bantu untuk kami pedagang kecil kayak ini, kedua juga kan, tempat hiburan untuk warga Bali juga kan, banyak juga di sini kan. Senada diucap Aprizal, salah seorang warga di Kecamatan Talang Ubi, Ujang menyayangkan penutupan pagar besi di sekeliling lapangan golf yang dilakukan pihak Pertamina. Jika lapangan golf ditutup, dia menilai tidak ada tempat wisata alternatif bagi warga Pali. Dia juga menilai meski lapangan golf merupakan aset negara, namun semestinya ada lokasi rujukan disediakan, sebab mereka yang berwisata juga tidak melakukan hal buruk seperti membuang sampah sembarangan. Reporter dan juru kamera Berry Sandi, palpres.com. Demikianlah berita Sumsel 24 jam hari ini. Jangan lupa untuk mendukung program kami lainnya di YouTube channel Palpres Official seperti podcast Cukup Pedas, Budak Lorong, Bahas yang Ternyata Bukan Mistis, Sidak, dan Ruang Cerita bersama Kakak Juli. Saya Sri Depi. Sampai jumpa.